Nah, ini ada metode untuk mengantisipasi kambing ini supaya tidak terserang kembung, itu dibuang pupusnya dulu. Nah, namun dari kedua cara itu, cara yang paling aman adalah daun singkong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Wayangon Channel, teman-teman. Kali ini seperti biasa saya berada di sebuah peternakan kambing. Ini saya membuat video ketika sore hari, teman-teman. Waktunya para peternak aktivitas di kandang, karena memang jam-jam segini seperti biasa kambing itu waktunya makan, teman-teman. Jadi jam segini ada yang makan ketiga kalinya, ada yang kedua kalinya. Jadi sistem pakan, sistem ngasih makan kambing itu di setiap kandang tidak sama, teman-teman. Nah, untuk jenis kambing sendiri di sini teman-teman bisa lihat ini semuanya kepala hitam. Nah, yang ini lagi makan daun singkong. Adapun untuk jenis pakan daun singkong, kita semua tahu tidak di semua daerah ada. Bahkan masih ada saja peternak yang kurang berani dengan pakan jenis ini. Kalau di video ini, teman-teman, karena ini sudah terbiasa, sudah terlatih, ini ya dipakan daun singkong seperti ini, teman-teman. Ini daun singkong tanpa proses dilayukan dulu, ataupun dibikin silase, ataupun dicopor segala macam, enggak. Jadi ini pulang arit langsung diberikan ke kambing dalam keadaan segar. Nah, untuk jenis daun singkong itu sendiri, ini adalah singkong jenis makan, karena ada jenis singkong yang bukan singkong makan, teman-teman. Contohnya singkong Thailand, singkong Basirau, terus singkong Kasesa. Nah, kalau ini singkong Medan, teman-teman. Jadi banyak yang singkong makan itu, ada yang singkong merah, singkong Medan, dan juga singkong Bayeman. Nah, daun singkong ini termasuk jenis pakan kambing dengan kadar sianida tinggi, teman-teman. Makanya tidak sedikit ada kejadian yang pernah kita dengar bahwasanya kambing itu kembung karena zat sianida yang ada pada daun singkong setelah dimakan oleh kambing itu, teman-teman. Sebenarnya begini, teman-teman, logikanya kalau memang pakan kambing ini benar-benar berbahaya, seharusnya ketika kambing itu kembung, satu kandang itu semuanya terserang kembung. Tapi kasus yang sudah terjadi itu nggak seperti itu, teman-teman ya. Paling kalaupun ada kejadian masuk angin ataupun kembung itu satu kandang cuma satu atau dua, yang lainnya aman-aman saja. Nah, dari hal itu bisa disimpulkan bahwasanya kambing yang mudah terserang kembung ketika makan daun singkong itu kambing yang memang dia keadaan badannya lagi kurang fit, jadi terpapar sianida yang ada pada daun singkong, akhirnya kembung ataupun masuk angin. Ada juga yang kambing terserang kembung itu karena awalnya telat makan, guys. Jadi kambing itu dari pagi istilahnya nggak dikasih makan, kelaparan hebat. Nah, ketika sore hari baru dikasih makan dari jenis daun singkong. Akhirnya si kambing tersebut ada yang jadi kembung ataupun masuk angin. Nah, dalam keadaan seperti itu pun, walaupun satu kandang ini kambing semua dalam keadaan kelaparan, terus dikasih
pakan daun singkong, nyatanya juga tidak serta-merta semuanya itu jadi kembung dan masuk angin. Itu pun kasusnya yang sering ada itu paling ya 1 ataupun 2 ekor saja. Jadi ini menunjukkan pakan kambing seperti ini, daun singkong, walaupun bisa dibilang ini pakan berbahaya, tapi juga tidak se ekstrim apa yang dibicarakan kawan-kawan kita di luar sana. Buktinya ya seperti itu. Jadi enggak serta-merta kambing itu ketika terserang kembung semuanya kembung, itu enggak teman-teman. Paling ya kejadiannya 1-2. Nah, untuk daun singkong seperti ini, kalau teman-teman mau cari amannya, jadi bisa dengan cara dikurangi zat cyanidanya teman-teman. Bagaimana caranya? Jangan berikan ke kambing dalam keadaan segar seperti ini. Namun teman-teman harus pakai cara istilahnya ngarit pagi, siang dilayukan, sore baru diberikan ke kambing. Jadi untuk dilayukan ini ada 2 cara. Yang paling mudah dan cepat itu dengan cara dijemur. Cara yang kedua yaitu ketika teman-teman ngarit pagi itu diangin-anginkan. Kalau orang Jawa ngomongnya diler dulu. Nanti biar getahnya itu berkurang, terus sore baru diberikan ke kambing. Nah, kalau yang seperti itu berarti teman-teman harus punya stok pakan kambing untuk diberikan pas pagi hari ataupun siang harinya. Sore baru dikasih daun singkong yang dilayukan tersebut. Nah, ada cara lagi teman-teman. Ini saya akan sampaikan, tapi nanti kalau keliru dengan pengalaman teman-teman mohon diklarifikasi. Jadi daun singkong itu pusat cyanidanya itu ada di pucuknya atau pupusnya. Nah, ini ada metode untuk mengantisipasi kambing ini supaya tidak terserang kembung, itu dibuang pupusnya dulu. Nah, namun dari kedua cara itu, cara yang paling aman adalah daun singkong ini disilase dulu teman-teman. Disilase itu bisa dicopper ataupun dicacah manual untuk kemudian ditaruh di plastik ataupun drum. Ini dalam waktu 7 hari, yang bagus 21 hari ke atas. Ini cyanidanya sudah sangat jauh berkurang. Tapi kalau misalkan teman-teman tanya apakah 100% aman jika sudah dibuat silase, jawabannya tidak. Tidak ada yang berani memastikan bahwasanya akan 100% aman kambing terbebas dari kembung. Karena kambing kembung teman-teman ataupun masuk angin itu bukan hanya dari pakan basah seperti ini. Untuk teman-teman yang memakai pakan fermentasi itu di peternakan sistem fattening atau penggemukan yang pakannya olahan fermentasi non hijauan seperti ini, itu juga ada saja kasus masuk angin ataupun kembung. Cuman resikonya tidak sebesar dengan ketika teman-teman ternak kambing memakai pakan segar seperti ini. Adapun untuk ciri-ciri kambing terserang kembung teman-teman, itu bisa diperhatikan. Itu kalau dipegang daun telinganya itu dingin, atau kalau itu susah kita membedakan dingin apa enggaknya, kambing ini biasanya kalau terserang kembung, posisi kawannya makan seperti ini, dia diam saja teman-teman, dia malah duduk seperti malas makan. Nah, itu terindikasi si kambing ini terserang kembung. Jadi kalau sudah melihat seperti itu, cepat-cepat saja dikasih pertolongan teman-teman ya. Adapun untuk pertolongan kambing kembung, kalau itu dilakukan sejak awal atau gejala kambing kembung, itu kemungkinan untuk tertolong atau bisa sembuh itu jauh lebih tinggi jika dibandingkan ketika ketahuannya si kambing ini sudah tidak kuat menyangga kepala alias ngeletek.
Nah, kalau seperti itu biasanya diobatin macam-macam, ya persentasenya antara tertolong atau tidaknya itu sangat sedikit. Jadi kambing yang terserang kembung dan mati itu tetap berawal dari lambatnya dikasih pertolongan atau teman-teman tahunya itu sudah terlambat. Adapun untuk referensi kambing kembung, obat-obatan itu banyak sekali. Tapi di beda-beda peternak itu beda, dan setiap apa yang kita dapat ketika dipraktekkan di kandang kita ini belum tentu cocok teman-teman ya. Salah satunya teman-teman bisa ambil air hangat dicampur dengan minyak kayu putih, diminumkan ke kambing itu sembuh. Ada yang metodenya pakai air kelapa hijau itu sembuh. Ada yang kasih antangin ataupun tolak angin juga sembuh. Ada juga yang metodenya di hidung, telinga, sama perutnya, sama lubang pelepasan atau anus si kambing itu dikasih balsem itu juga sembuh. Kemudian ada yang pakai bawang putih ditumbuk halus diberikan ke kambing itu juga bisa sembuh. Ada yang memakai klorofil, ada juga yang memakai susu beruang. Nah, khusus untuk yang pakai balsem itu teman-teman, itu sebaiknya di perutnya itu dikasih secara merata, terus diurut-urut sedikit ya teman-teman, biar kambing itu nanti bisa kentut, istilahnya membuang gas. Nah, kalau gasnya itu sudah keluar, si kambing itu mau kencing dan buang air besar, itu tidak lama kemudian kambing akan sehat kembali dan kambing akan ikut makan kembali. Jadi perhatikan ya teman-teman, kalau ngasih pakan sebaiknya teman-teman kalau ada waktu, nggak ada kesibukan yang sangat penting, diperhatikan kambing-kambingnya. Jadi kalau udah melihat tanda-tanda kambing itu kiranya terserang kembung, cepat-cepat kasih pertolongan. Jadi tanda-tandanya seperti itu teman-teman. Kawannya makan tapi kambing itu diem saja, malah duduk, itu diperhatikan matanya seperti redup. Nah, itu ciri-ciri awal yang mudah dikenali. Kalau seperti itu cepat dikasih pertolongan, kemungkinan besar akan sembuh. Teman-teman, di hadapan saya ini adalah jenis pakan, ini namanya Indigo Vera teman-teman. Ini luar biasa, pakan Indigo Vera ini tergolong sangat tahan dengan cuaca. Nah, saat ini kan musim kemarau, tapi teman-teman masih bisa lihat ini masih segar sekali guys ya. Tuh. Jadi teman-teman kalau mau nanam ini dari bijinya yang sudah tua itu disemai dulu, itu umumnya orang nanam seperti itu. Nah, untuk masa tanam hingga panen pertama itu kisaran 7 bulan. Ini rekomendat buat teman-teman karena ini bisa ditanam di depan-depan rumah seperti ini. Nah, ini di depan rumah teman-teman, bukan di peladangan ya. Tuh, bisa dipakai untuk ijo-ijo. Wah, sobat ngarit Bandar Agung, ya ini wes balik. Bujang wes rajine pol, ya ini wes ngarit karo mamase ke Bandar Agung guys, ya ini wes ngarit. Oke teman-teman, demikian tadi apa yang saya bahas, semoga ada manfaatnya. Semoga teman-teman berkenan. Jika ini nggak ada manfaatnya, semoga bisa jadi hiburan. Mohon maaf banyak kesalahan. Saya hanyalah YouTuber dari kampung, YouTuber dari desa yang tidak banyak punya kemampuan. Terima kasih supportnya untuk Wayangon Channel. Semoga sehat dan sukses selalu untuk sobat ngarit yang ada di Nusantara. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.